Episode 13. Mustika Lanang. Sejagat dan kebangkitan serigala putih senja. Di pantai Parangkusumo. Terasa syahdu. Ombak berdebur keras. Memercik di sela karang. Membawa angin asin yang menusuk hidung. Arya duduk termenung di atas karang. Wajahnya murung. Matanya kosong menatap ke laut lepas. Galuh Wangi, bisiknya lirih. Nama itu terus bergema di hatinya, menusuk-nusuk perasaan bersalah. Ia tahu, keputusan yang ia ambil membuat luka bagi banyak orang, antara Nafa, Galuh, dan dirinya sendiri. Arya terjebak dalam dilema yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Arya menghela napas panjang, mengusap wajahnya dengan telapak tangan, lalu melompat ringan ke batu karang yang menjorok ke tengah laut. Dari buli-buli yang ia bawa, ia menuangkan air suci sambil menundukkan kepala. Tiba-tiba, kilatan petir membelah langit. Cahaya itu menghantam laut, dan seketika air terbelah, memperlihatkan jalan besar menuju dasar samudra. Arya terkejut. Langkahnya goyah ketika dari dalam laut muncul kereta kencana berkilau emas, ditarik 2 ekor kuda raksasa. Di atasnya duduk sosok agung, Nyai Walangsungsang, diapit 2 dayang jelita. Arya segera menjura hormat. Hatur sembah hamba, Kanjeng Ratu. Nyai Walangsungsang menatapnya tajam, lalu melemparkan sebuah kalung berkilau. Kalung itu melayang, mendarat tepat di leher Arya. Bentuknya lingga bercahaya, auranya begitu kuat. Ini mustika lanang sejagat. Gunakan hanya untuk kebaikan. Jangan kau cemari dengan kerusakan. Jika tugasmu selesai, kembalikan mustika ini padaku. Arya menggenggam kalung itu erat, menunduk dalam-dalam. Hamba akan ingat pesan Kanjeng Ratu. Hamba berjanji. Kereta kencana berbalik arah, perlahan tenggelam ke laut. Ombak besar kembali menghantam. Tubuh Arya terpental, tapi dengan ilmu meringankan tubuh, ia berlari di atas air menuju daratan. Mustika itu ia selipkan ke balik jaritnya. Kini ia tahu, takdir besar sedang menantinya. Nafa duduk di atas batu besar. Matanya sembab, air mata tak henti jatuh. Ia menatap naga raksasa bermahkota permata warang wajah dengan tatapan penuh tanya. Guru, mengapa Arya tega menyakiti Galuh Wangi? Aku perempuan. Aku tahu betapa perihnya hati itu, isaknya. Warang wajah mendesah, suaranya bergemuruh. Anak manis, ada hal yang tak bisa kau pahami sekarang. Arya adalah titisan darah murni dari penguasa Laut Kidul. Ia ditakdirkan mengemban tugas besar menghentikan Kalabendu, muridku yang berkhianat dan mencuri mustikaku. Nafa terdiam, kaget. Kenapa harus Arya? Karena hanya dia yang dipilih. Karena dalam dirinya mengalir darah seorang yang pernah dicintai, Nyai Walangsungsang. Itulah sebabnya ia mendapat kepercayaan. Nafa menunduk, sesenggukan. Lalu, bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan Galuh Wangi? Warang wajah hanya menggeleng pelan. Takdir berjalan di jalurnya sendiri. Kamu akan menjadi istri Arya. Sedangkan Galuh Wangi, biarlah ia sendiri yang memilih jalan hatinya. Belum sempat Nafa menjawab, terdengar derap kuda. Dari balik pepohonan muncul 2 orang, Kiai Gringsing dan muridnya Agung Sedayu. Mereka menjurah hormat pada Warang Wajah. Maaf Ki Warang Wajah, jika kedatangan kami mengganggu, ucap Kiai Gringsing. Tidak, aku memang menunggumu, jawab Warang Wajah.
Mereka berbincang panjang. Warang Wajah akhirnya mengungkapkan, Galuh Wangi kini murid Nini Gemani. Ia sudah menguasai ilmu serigala putih. Kiai Gringsing terhenyak. Itulah yang aku takutkan sejak dulu, desahnya. Galuh menjadi demikian karena sakit hati pada Arya. Tapi jangan salahkan dia. Biarkan Arya sendiri yang mempertanggungjawabkan perbuatannya, ujar Warang Wajah. Di rumah kayu dekat telaga, Arya kembali dari pantai. Saat ia berjalan, tiba-tiba terdengar suara memanggil. Kak Arya! Seorang gadis muda berlari ke arahnya, langsung memeluk erat tubuhnya. Arya terperanjat. Itu adalah Yuri, sahabat dari masa depan. Kau, bagaimana bisa? Arya terbata. Nafa yang berdiri di sampingnya langsung murka. Air matanya tumpah lagi. Ia berlari ke arah Warang Wajah, menumpahkan tangis di leher naga sakti itu. Namun Yuri mendekati Nafa, menunduk. Nafa, maafkan aku. Aku sadar. Aku banyak salah padamu. Izinkan aku kembali menjadi sahabatmu. Nafa sempat terdiam, namun akhirnya memeluk Yuri erat. Benarkah? Benarkah kamu sahabatku lagi? Ya, mulai sekarang. Mereka berdua berbaikan. Sementara Arya hanya terdiam. Hatinya semakin berat dengan semua keruwetan takdir. Warang Wajah dan Kiai Gringsing memanggil Arya. Murid, segera cari Galuh Wangi. Ia menuju Pajang bersama Nini Gemani. Cegatlah di lereng Gunung Lawu. Jangan sakiti dia. Bawalah pulang tanpa luka. Biarkan kami yang mengurus sisanya. Arya mengangguk, menunduk hormat. Baik, Guru. Saya akan berangkat. Agung Sedayu dan Suandaru mendapat pesan lain. Segera kembali ke Mataram. Pasukan Pajang bergerak. Titah perang Sultan Hadiwijaya sudah keluar. Mataram akan diserang. Ketegangan semakin nyata. Sementara itu, Galuh Wangi bersama Nini Gemani berhenti di sebuah pedukuhan di lereng Gunung Lawu. Nini Gemani menyeringai. Cah, Ayu, sekarang makananmu adalah darah dan jantung manusia. Itulah takdirmu. Galuh terperanjat. Ia menolak dalam hati, tapi tubuhnya bergetar aneh. Lalu dari kejauhan, ia melihat seorang laki-laki memperlakukan seorang perempuan dengan kasar, memaksanya. Galuh marah, hatinya bergolak. Tiba-tiba, tubuhnya berubah. Mata hijau menyala, gigi bertaring, kuku memanjang, bulu putih menutupi tubuhnya. Ia menjelma menjadi serigala putih. Dengan kecepatan kilat, ia menerjang lelaki jahat itu. Jeritan singkat terdengar, lalu hening. Lelaki itu tergeletak tak bernyawa. Tubuhnya tak utuh lagi. Galuh menunduk. Napasnya memburu. Tubuhnya bergetar oleh sensasi aneh. Nini Gemani tertawa nyaring. Bagus. Cah, Ayu, nikmati kekuatanmu. Nikmati rasa itu. Hihihi. Galuh kembali ke wujud manusia. Ia memandang tangannya sendiri, gemetar. Guru, ini nikmat sekaligus mengerikan. Hihihi, kamu akan ketagihan, Cah Ayu. Darah dan jantung adalah candumu sekarang. Galuh terdiam, hatinya menolak, tapi tubuhnya menginginkan lagi. Jalan gelap sudah ia masuki. Arya melesat ke lereng Gunung Lawu dengan mustika lanang sejagat di balik jaritnya. Di telaga, Nafa dan Yuri berdoa agar Arya berhasil. Di Mataram, Agung Sedayu dan Suandaru berpacu membawa kabar perang. Dan di bawah rembulan, Galuh Wangi kini berdiri sebagai serigala putih.
murid setia Nini Gemani, siap menebar malapetaka. Takdir semua tokoh mulai bertemu di satu garis. Pertemuan Arya dan Galuh Wangi sudah diambang mata. Mustika Lanang, Sejagat, dan Kebangkitan Serigala Putih. Jangan lupa like, tinggalkan komentar pendapatmu, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan episode berikutnya. Bagikan video ini ke temanmu agar kisah Arya Salaka makin banyak yang mengikuti. Tonton semua episode lengkap di playlist Bersambung.